Di materi ini tuh saya mau bahas mengenai orang-orang yang hadir di kehidupan kita. Ya. Ada yang seperti cermin, ada yang seperti jendela, dan ada yang berfungsi sebagai pintu. Ya. Nah, mungkin teman-teman juga sudah pernah mengalami bertemu dengan beberapa orang-orang yang berfungsi sebagai cermin, jendela, dan juga pintu bagi kehidupan dan diri kalian gitu. Nah, jadi selalu ada 3 jenis orang yang masuk ke dalam hidupmu secara khusus dalam perspektif soal hubungan romantis ataupun jodoh. Dan orang-orang yang diperjalankan untuk hadir ke dalam hidupmu saya analogikan menjadi 3 hal sesuai fungsi dan manfaatnya, yaitu bagi pertumbuhan jiwamu sebagai cermin, jendela, dan juga pintu. Nah, kita mulai dari orang yang hadir sebagai cermin. Orang-orang yang hadir sebagai cermin adalah seseorang yang masuk ke dalam hidupmu untuk sepenuhnya mencerminkan siapa kamu di saat bertemu dengan mereka. Semua bagian dari dirimu yang membutuhkan penyembuhan, pola-pola yang perlu dikoreksi, serta semua kegelapan yang harus diterangi, dan semua pemicu yang masih hadir di saat orang tersebut hadir dalam salah satu bab kehidupanmu. Jadi orang ini nih hadir hanya sebagai cermin nih mengenai sisi gelapmu, hal-hal yang perlu dikoreksi, dan juga menunjukkan bagian lain dari dirimu yang tidak kamu sadari gitu. Ya, fungsinya dia hanya sebagai cermin. Ya, agar kita bisa berkaca soal gejolak dan kekotoran batin yang masih perlu kita bersihkan. Jadi dia hadir itu memang hanya sebagai cermin, cerminan batin. Ya. Jadi pada saat dia menatap, yang ditatap adalah bagian dari dirinya sendiri. Bagian dari kekotoran batinnya sendiri, yang dimana pada saat dia menatap keluar, yang dilihat adalah bagian dari diri dia sendiri. Dan mereka adalah tipe orang yang akan datang ke dalam hidupmu, membangkitkan sesuatu begitu dalam dirimu, dan kemudian pergi setelah mereka sudah selesai memenuhi tujuan dan pembelajarannya agar kamu sadar dan bertumbuh. Nah, kadang-kadang nih kita nih kejebak dengan looping dengan orang-orang tuh yang tanda kutip tuh yang hadir hanya sebagai cermin. Ya, tugasnya aja memang sebagai cermin, ngasih tahu ini kamu masih ada kekotoran batin di dalam dirimu. Ya, di awal mungkin kita nggak sadar ya, pikir kok ini orang kok ngapain sih, gue dosa apa sih sama dia, ya, kok dia kok tega sih sama gue gitu. Yang tidak disadari adalah memang orang ini hadir hanya sebagai cermin, tidak lebih. Tidak lebih dan tidak kurang. Nanti pada saat kita belajar untuk memperbaiki kekotoran batin di diri kita sendiri, nanti orang yang berfungsi sebagai cermin itu akan pergi dengan sendirinya, hilang dia, karena tugasnya sudah selesai. Ya,
yaitu mencerminkan bagian dari diri kita yang kita tolak selama ini, yang kita denial, yang kita abaikan, yang kita tutup dengan kata merasa gitu. Enggak, perasaan udah saya maafin kok. Perasaan saya sudah nerima kok. Semakin denial, semakin ketemu nih orang-orang gini gitu. Dia nggak akan pergi. Ya, coba teman-teman coba deh dikontemplasiin. Ada nggak orang-orang yang fungsinya ternyata hanya sebagai cermin? Entah itu teman dekat, mantan, bahkan orang tua yang tanda kutip tuh yang tugasnya hanyalah mengingatkan selalu. Kadang nyebelin gitu. Nah, begitu disadari, begitu kita terima, begitu kita berdamai dengan dia, tidak lagi fokus ke dia, tidak lagi fokus ke cerminnya, di situ tugas dia selesai tuh. Dan dia akan pergi dengan sendirinya gitu. Ya. Oleh karena itu namanya juga cermin ya. Jadi mereka seseorang yang benar-benar mencerminkan kepada kita semua bagian diri yang masih perlu diperbaiki. Jadi misalnya ketika saya merasa patah hati, saya terus-menerus menarik cermin ke dalam hidup saya. Tipe pasangan yang sama yang menunjukkan kepada saya pemicu dan bagian dari diri saya yang masih membutuhkan penyembuhan. Dan orang-orang seperti ini tidak pernah dimaksudkan untuk bertahan dalam jangka panjang yang lama untuk tinggal dalam hidup saya. Mereka dimaksudkan untuk menunjukkan kepada saya sesuatu tentang diri saya sendiri, mengajari saya sesuatu dan kemudian pergi ketika tujuan mereka terpenuhi. Jadi memang guys, ada orang-orang tuh yang fungsinya hanya sebagai cermin sih. Ya, datang dan pergi dengan sendirinya gitu. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Lagi ke band Kang, gak bisa nerima koin. Dia bilang karena ada konten orang yang dipakai gitu kan, lucu ya. Aduh, ya wis lah. Iya nggak gitu. Appeal udah. Ya biasalah kalau peraturan baru kan rada sensi. Ya wis lah. Lapopo guys. Yang kedua adalah orang yang hadir hanya sebagai jendela. Gitu. Ya. Terkadang hidup akan mengirimimu seseorang yang sangat-sangat mirip dengan apa yang ada apa yang dirimu minta. Tetapi nyatanya orang ini hadir tidak benar-benar sebagai tambatan hati. Cie, tambatan hati nggak tuh? Orang ini datang ke dalam hidupmu untuk menunjukkan kepada dirimu sebuah jendela. Jendela kemungkinan untuk menunjukkan sesuatu yang berbeda dari apa yang biasa kau alami di masa lalu.
Jadi dia tuh hadir tuh cuma sebagai gambaran aja guys. Ya. Gambaran atas dirimu yang kamu damba-dambakan. Kita ingin melihat orang-orang seperti ini adalah jenis energi yang sama ketika menemukan diri kita, menatap keluar jendela dan melihat pemandangan indah dan bersyukur menghargainya. Tetapi kita tidak benar-benar berada di sana karena dibutuhkan proses menuju ke sana. Jadi orang-orang ini hanya memberikan sebuah gambaran. Ini loh gitu, dia selalu semangatin gitu loh. Ini loh, kamu tuh harusnya di sana. Kamu tuh harusnya kayak gini gitu. Nah, dia hanya memberikan gambaran dari jendela, seperti jendela gitu yang dilihat keluar. Tapi kamu nggak pernah berada di luar. Ya. Namun lewat orang-orang ini kita dapat menghargai apa yang kita lihat di dalam diri mereka, serta bersyukur untuk orang-orang seperti ini yang masuk ke dalam hidup kita karena mereka menunjukkan apa yang mungkin ada di sana. Sekilas tentang semua kebaikan yang akan masuk ke kehidupan kita nanti. Ada di satu titik nanti teman-teman akan ketemu orang yang fungsinya adalah sebagai jendela, memperlihatkan hal-hal yang tanda kutip tuh yang kita dambakan, tapi dia hadir hanya sebagai gambaran sementara gitu. Dan tugas dia tuh hanya menyemangati, ya. Bisa jadi teman baik, bisa jadi calon terindah gitu. Karena pada akhirnya nggak akan bisa bersatu tuh, ya. Dia cuma hadir untuk nyemangatin kamu aja. Dia hadir hanya untuk mengangkat derajatmu gitu. Di saat kamu tuh, bahkan di saat kamu sendiri itu nggak bisa melihat kelebihanmu gitu. Ya. Ada orang-orang seperti itu, ada. Ya. Jadi kalau yang mirror itu, kalau yang cermin itu menunjukkan keburukan kita, kalau yang jendela menunjukkan apa yang baik dari diri kita gitu. Kalau kita terus berusaha menjadi versi yang terbaik. Ya. Jadi yang cermin itu nunjukin keburukan, jendela itu memperlihatkan, ini loh kamu sisi baiknya gini, ayo dong, semangat dong gitu. Ya. Setelah kamu dikasih lihat, habis itu pergi dia, hilang. Makanya nyatanya orang ini hadir tidak benar-benar sebagai tambatan hati. Ya. Ya, cuma mampir doang. Di saat kamu sudah bisa memperbaiki batinmu, yang di pelajaran diperoleh dari ketemu orang yang fungsinya sebagai cermin. Habis itu ketemu orang yang fungsinya sebagai jendela, menunjukkan penyemangat, ini loh kebaikanmu gitu. Kamu tuh punya banyak kelebihan gitu. Ya. Nah, baru yang terakhir adalah orang-orang yang fungsinya itu sebagai, analoginya sebagai pintu.
Ini adalah orang yang benar-benar dimaksudkan untuk tinggal dan melayani tujuan dalam hidup kita. Sebagai support system, sebagai guru, dan juga teman seperjalanan sampai selesai nanti. Orang-orang ini sebenarnya adalah kesempatan yang kita lewati dan izinkan untuk memberitahu sesuatu yang telah saya pelajari dalam hidup saya. Mereka bagaikan pintu yang hanya terbuka ketika kita sudah melakukan pekerjaan penyembuhan diri, selesai dengan segala kekotoran batin dan juga penyucian jiwa. Di saat berjalan bersama dengan mereka, kita harus menginvestasikan semua energi dan fokus ke dalam diri sendiri, serta menjadi sangat berkomitmen pada pertumbuhan dan evolusi jiwa kita sendiri. Jadi ini teman seperjalanan nih. Dan kemudian jiwa kita yang sudah tenang akan diberikan orang-orang ini kunci yang mampu membuka potensi sejatimu. Ya, kayak tadi Kang Abu bilang, kamu udah punya kuncinya, pintunya nanti terbuka sendiri. Dari mana kita bisa menilai? Ya dari pengalaman hidup kamu, perjalanannya. Di awal-awal belajar kesadaran kan kita kenalin orang-orang yang tanda kutip, ini orang udah gua nggak nyaman sama dia. Nah itu cermin tuh. Habis itu ketemu teman-teman yang seperjalanan, semangatin. Habis itu dia pergi. Nah baru ketemu temen yang bener-bener nih selaras, ya, sefrekuensi. Bahkan dia tuh jadi bisa menjadi support system bagi pertumbuhan jiwamu. Teman belajar, teman berbagi, teman berdiskusi yang tujuannya sama-sama bertumbuh. Jadi itu soal tahapan, guys. Kalau kamu belum bisa selesai dengan orang-orang yang fungsinya sebagai cermin, kamu nggak bisa ketemu pintunya. Ya. Di saat kamu bisa bertumbuh dari yang tadinya mau bertemu dengan orang yang fungsinya sebagai cermin dan memperlihatkan kekotoran batin kita, kamu dibukakan tuh, diperlihatkan, ya. Ini loh yang perlu kamu beresin, ya. Berarti orang yang menjadi cermin dan jendela semua akan pergi pada akhirnya. Kenapa? Karena begitu kamu ketemu pintunya dan dikasih kuncinya, yang harus melewati pintu itu adalah dirimu sendiri. Ya, kamu nggak bisa nunggu orang lain, kamu nggak bisa nemenin siapa-siapa, karena mereka dipersiapkan untuk kamu melewati pintu itu. Ya. Jadi pergi
sebelum waktunya gimana kok? Enggak, orang-orang ini udah kalau udah diatur sedemikian rupa untuk ketemu. Begitu dia pergi artinya sebenarnya kamu udah mampu. Dan tugas dia sudah selesai. Makanya rumus soal siapa yang merubah, apa yang dirubah di dalam dirinya dan di luar akan menyesuaikan, yaitu di saat kamu sudah fokus ke dalam diri, yang di luar menyesuaikan, orang itu bisa pergi. Ya, atau orang itu sudah pergi artinya kamu sudah bisa merubah yang di dalam dirimu tanpa kamu sadari. Cermin, jendela, dan pintu buat jomblo contohnya apa? Contohnya kamu masih bergaul dengan orang-orang yang fungsinya sebagai cermin, nyebelin. Nah, biasanya mantan tuh kalau jomblo. Ya, artinya ada yang harus dirubah di dalam dirimu. Orang jomblo itu kenapa? Karena fokusnya keluar. Dia nggak sayang ke dirinya sendiri. Kalau nggak sayang ke diri sendiri, gimana? Ya, orang bisa sayang sama kamu loh. Kamu aja nggak sayang ke dirimu sendiri, piye toh? Kalau kamu nggak menghargai dirimu sendiri, gimana orang bisa menghargai kamu? Kan cuma cermin ya itu ya. Jadi sebelum ingin dicintai, cintai dulu dirimu sendiri. Gitu. Jadi belajarlah untuk tidak terjebak dengan sebuah pengalaman romantis saja, yang mungkin mereka hanya orang-orang yang memang hadir untuk sementara, sebagai tukang posnya Tuhan, agar kita bisa sadar dan jiwanya terus bertumbuh, dan nanti bisa bermanfaat lewat pengalaman-pengalaman yang sudah mampu dilampaui itu. Ya, jadi ketemu orang tuh nggak semua tuh soal urusan yayang-yayangan, guys. Bukan. Tapi ketemu orang tuh soal teman seperjalanan. Ya, dimulai dengan orang yang fungsinya sebagai cermin. Setelah kita bisa menangkap pesannya, merubah, merubah yang namanya apa yang kita lihat di cermin itu, maka kita akan dihadirkan orang yang berfungsi sebagai jendela tuh, ngasih lihat. Kan ada jomblo karena secara sadar memilih jomblo, ya karena artinya dia sudah selesai itu. Dia tidak perlu lagi, ya, dia tidak perlu lagi dengan yang namanya itu cinta dari luar. Jangan kira orang jomblo itu sengsara, enggak, guys. Bahkan dia lebih happy gitu loh. Jadi itu kenyamanan masing-masing. Setiap orang tuh punya perjalanannya masing-masing gitu. Dia sudah selesai, dia tidak perlu lagi mengemis cinta, dia tidak lagi membutuhkan validasi dari luar. Tapi dia sudah bisa memenuhi kekurangan cinta yang tanda kutip dulu gak didapat dari luar, tapi dia beri sendiri gitu. Tapi artinya fokusnya udah ke dalam diri itu. Nah, masalahnya adalah fokusnya masih keluar masuk. Ya. Masih keluar masuk. Nah, itu yang bahaya tuh.
Tahu-tahu keluar, tahu-tahu masuk, tahu-tahu keluar, tahu-tahu masuk, tahu-tahu pengen, tahu-tahu enggak. Sini, thank you. Ya, kalau masih keluar masuk, ya di situ dia muter-muter, dia looping aja. Nah, jadi manajemen fokus juga penting gitu. Tadi di sesi offline dibahas soal manajemen fokus dan energi. Kenapa sih orang tuh lagi naik bisa stuck, lagi stuck bisa naik? Karena manajemen fokusnya. Orang bisa kekurangan energi, bocor energi, orang bisa berlimpah energi, ya karena fokusnya. Nah, tadi dibahas di offline tadi. Manajemen fokus dan energi. Jadi memang orang-orang ini nih dihadirkan gitu. Waktu saya baca ini iya juga ya. Ternyata alam semesta sampai sang pencipta tuh saking inginnya ya, saking rindunya lah, agar kita nanti bisa pulang ke dia tuh, sampai dihadirkan orang-orang yang fungsinya sebagai cermin, sebagai jendela, dan sebagai pintu. Jadi jangan bilang cuma kamu yang rindu. Sebenarnya sang pencipta juga rindu gitu. Rindu untuk ketemu gitu. Masalahnya kamunya lupa. Makanya dihadirkanlah orang-orang ini gitu. Sampai saatnya kamu harus melewati pintu yang sudah terbuka itu, karena sudah dipegang kuncinya. Jadi jangan fokus sama tukang posnya guys. Jangan berantem sama tukang posnya. Mau dia sebagai cermin kek, mau dia sebagai jendela kek. Jangan berantem, jangan melekat. Karena mereka hanya teman seperjalanan aja. Hanya teman seperjalanan aja. Hanya utusan dari sang pencipta untuk bisa mengenal. Hanya untuk bisa kamu bertumbuh, berevolusi, sadar. Jadi orang-orang ini tugasnya apa sih sebenarnya? Tugasnya adalah, pertama adalah membuat jiwamu ya bisa menuju jiwa tenang. Begitu jiwanya tenang, baru dia bisa bertemu dengan yang namanya spirit atau ruh. Ya, ini berada di dalam satu raga. Kenapa di saat ragamu selesai,
spirit harus kembali ke asal. Kalau kamu nggak kenal dia, kalau jiwa tuh belum melebur dengan ini, sebegitu raganya selesai balik ke bumi, ke tanah, dia pulang, kamu belum kenal dia, disitulah ya kamu harus mengulangi lagi. Ulangi lagi lah babnya. Jadi tugasmu adalah kembali ke jiwa tenang, connect sama spirit, nanti melebur menjadi satu, sehingga pada saat raganya selesai, kamu bisa dituntun pulang. Ngomong-ngomong mau pulang kayak tahu aja kamu. Yang tahu dia, bukan kamu, bukan jiwa. Nah, godaannya apa guys? Godaannya jiwanya udah tenang, harusnya connect sama spirit atau ruh, tapi dia tergoda untuk urusan HTC. Nah ini kebanyakan gini nih. Udah tenang ngejar HTC, beleguk gitu. Ya, angel. Harta, tata, cinta. Nah ini soal fokus nih. Ini soal fokus. Jadi cilepung. Betul. Ya, padahal di sini dititipkan yang namanya itu, ya, di sini dititipkan yang namanya itu petunjuk. Potensi sejatimu, misi jiwamu. Oh, dia ngebisikin nih, lu bisa gini, lu harusnya yakin sama diri lu. Kamu tuh unik dan otentik. Jadi yang unik dan otentik tuh bukan ini guys, bukan, tapi ini. Yang unik dan otentik, itulah yang membedakan. Ya, ada yang unik dan otentiknya jadi dukun. Ya, kalau KTC bisa ngulang lagi, ngulang lah. Orang begitu raganya selesai dia pulang, ya kamu nggak ngikut. Kamu kejebak dengan HTC. Ngulang lagi nggak? Ngulang lagi. Gitu. Makanya anak-anak sekarang tuh capek. Anak-anak sekarang tuh jiwa tua guys. Capek dia. Ketemu orang tua yang kayak gini, kayak gue dulu katanya. Belajar nggak pinter-pinter. Makanya anak-anak sekarang tuh muda-muda tuh udah ngomongin spiritual. Gitu. Sebat dulu. Wah iya benar juga nih, sebat dulu guys. Anak-anak sekarang tuh canggih guys perangkatnya. Jangan sok tahu kamu yang ngajarin dia ngajarin kamu nanti. Ya. Pokoknya kalau
Nah, kata Kang Abu bagus tuh. Open belief, bukan open mind, open belief. Di saat belief lama kamu nggak dibuka untuk mempelajari belief baru, hal-hal yang kayak tadi saya jelaskan tuh bisa kontras tuh di dalam diri, bisa konflik tuh, resisten dia. Ya. Saya kalau masih close belief, nggak mungkin saya belajar keyakinan yang lain gitu. Nggak mungkin saya bisa mengerti banyak hal. Kalau ke HTC banyak penggemar, ya itu kan tahta ya. Kamu akan terbatas dengan beliefmu yang kamu pegang, yang kamu lekatkan gitu. Padahal belief itulah yang menentukan gitu. Dan kita kan diperjalankan. Ada agama, ada spiritual. Agama butuh belief, keyakinan. Spiritual ya butuh perjalanan, apapun beliefnya. Apakah orang ateis nggak berspiritual? Justru dia lagi berspiritual tuh, menggugat beliefnya sendiri. Dia menjalani, dia mempertanyakan, dia menggugat. Justru dia lagi berspiritual tuh, menggugat Tuhan tuh berspiritual. Jadi belajar kesadaran jangan dibatasi dengan belief, tapi perbanyak mempertanyakan bahkan belief yang kamu pegang mati-matian itu. Itulah bedanya agama dan spiritual. Spiritual tuh gak ada kitabnya guys. Gak ada, kitabnya gak ada guys. Spiritual itu, berspiritual tuh gak ada kitabnya. Gak ada. Cuma modal apa? Kompas. Kompasnya di mana? Kompasnya. Ayo, kompasnya dari mana? Nih kompasnya nih. Penunjuknya ini ruh. Kenapa disuruh? Siapa yang mengenal dirinya dia akan siapa yang mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya. Karena ini kan percikannya nih. Jadi ini kompasnya nih. Dan kalau bilang saya nanti mau pulang, udah bener kompasnya ini udah. Cuma dia yang tahu jalan pulang. Karena yang di luar diri, kitab suci, ya, guru besar, cuma
cuma ngasih petunjuk, guys. Cuma ngasih petunjuk. Ya. Nah, kalau di Jawa namanya ngaji rasa tuh. Ngaji diri. Fans Mbak Geget tuh ngaji rasa. Karena komunikasinya, Kompas ini komunikasinya pakai rasa. Pakai petunjuk, pakai intuisi, simbol. Ngaji diri, betul. Jadi pertanyaannya adalah, apakah sekarang jiwamu sudah tenang? Kalau jiwamu sudah tenang, apakah kamu sudah mengenal percikannya? Atau jangan-jangan kamu masih fokus ke ranah duniawi? Jadi kamu mau kemana? Lagi di mana dan mau kemana? Pertanyaannya. Kalau mas saya tembak. Maunya apa? Mau kemana kamu? Nanya itu tuh bukan nanya. Kalau saya nanya itu tuh saya bukan nanya kesadaran kamu yang masih keluar, tapi kesadaranmu yang di dalam. Saya tembak langsung, tanya langsung ke jiwanya, kamu mau kemana? Itu kalau yang benar-benar, kalau benar-benar dibatinin itu bisa bergetar itu. Iya ya, gue mau kemana ya hidup kayak gini ya? Nah, tembak Dok Rama mau kemana? Mau dibawa kemana? Ayo, mau kemana? Kalau nggak sadar posisi saat ini lagi di mana, kamu nggak akan tahu mau kemana. Ya paling hafalan doang nih. Maunya pulang. Ya pulang kemana? Lewat mana? Pulang Allah. Makanya kenapa
disuruh berlomba-lomba berbuat kebaikan, ya. Kenapa disuruh ngumpulin amalan? Kenapa? Karena jiwa yang tenang, yang mampu berbuat kebaikan keluar, dia sedang mencerminkan sifat-sifatnya. Artinya dia lagi membuat sebuah koneksi. Mencerminkan, melebur.